Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bi'idzni wa qad nadana. Labbaika ya man dalana wa hadana. Labbaika ya Rasulullah. Labbaika ya Habiballah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya nur. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat-nikmatnya, di antaranya nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita pada saat ini bisa merasakan manisnya nikmat iman dan nikmat Islam. Dan juga nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat berangkai salam senantiasa kita kirimkan kepada pemimpin kita, suri teladan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sang siddiq, orang yang paling jujur perkataannya, orang yang paling jujur perbuatannya, orang yang paling dapat sangat sekali dipercaya. Dan beliau juga adalah orang yang amanah, orang yang sangat dipercaya. Dipercaya dalam hal memimpin, dipercaya dalam hal berdagang, dan hal apapun itu beliau sangat sekali dipercaya. Dan yang ketiga ialah Rasulullah SAW adalah sang tabligh, orang yang senantiasa atau selalu menyampaikan kebaikan. Rasulullah SAW menyampaikan kebaikan itu dari segi ucapan beliau atau maupun dari segi perbuatan perilaku beliau. Dan beliau juga adalah seorang yang tabligh, orang yang senantiasa menyampaikan kebaikan. Beliau menyampaikan kebaikan itu tidak hanya dari lisannya, bahkan juga beliau menyampaikan kebaikan itu dengan contoh-contoh perilaku perbuatan beliau, Rasulullah SAW. Dan beliau juga adalah seorang yang fatonah, orang yang sangat cerdas, cerdas dalam hal memimpin maupun cerdas dalam hal dalam bermuamalah atau berdagang. Teman-teman sekalian, adapun pada kesempatan kali ini saya akan berceramah dengan tema prinsip ekonomi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, kita ketahui sendiri bahwasanya ekonomi itu aktivitasnya tidak lari dengan 3 hal. Yang pertama ialah produksi, distribusi, dan konsumsi. Teman-teman sekalian, berbicara dengan prinsip ekonomi syariah itu sendiri yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setidaknya kita mencontohi Rasulullah SAW dalam 4 sifatnya yang telah saya sebutkan tadi di atas. Teman-teman sekalian, adapun Rasulullah SAW itu memiliki sifat yang pertama ialah sifat siddiq, jujur. Jadi Rasulullah SAW itu dalam hal perilaku ekonomi, contohnya seperti bermuamalah atau berdagang, Rasulullah SAW itu selalu jujur. Rasulullah SAW tidak pernah membohongi pelanggannya. Rasulullah SAW tidak pernah menimbun barang atau mengurangi timbangan atau melebihkan ukuran atau mengurangi ukuran. Rasulullah SAW tidak pernah berbuat tajlis atau menipu pelanggannya. Bahkan Rasulullah SAW memberikan hadiah bagi pelanggannya, orang-orang yang berbeli kepada beliau. Yang kedua ialah Rasulullah SAW memiliki sifat amanah. Saking amanahnya beliau, Rasulullah SAW sampai dijuluki oleh orang-orang kafir Quraisy yang ada di kota Mekah dengan julukan Al-Amin, orang yang betul-betul sangat dipercaya. Suatu kisah teman-teman sekalian, ketika Rasulullah SAW berada di pasarnya kota Mekah, ada seorang Yahudi yang berbelanja di pasar tersebut. Ia berbelanja lalu menitipkan barangnya itu kepada Rasulullah SAW. Ketika orang itu yang menitipkan barangnya meninggalkan Rasulullah SAW, setelah ditinggalkannya Rasulullah SAW, ia baru ingat barangnya yang dia titipkan itu kepada Rasulullah SAW setelah berlalu 3 hari. Dan ketika ia telah mengingat barangnya tersebut, ia buru-buru untuk mendatangi Rasulullah SAW di pasar tersebut, di tempat yang mana ia meninggalkan barangnya dan menitipkan barangnya kepada Rasulullah SAW. Alangkah kagetnya ya teman-teman sekalian, ia mendapati Rasulullah SAW masih dalam keadaan yang mana bagaimana ia meninggalkan Rasulullah SAW, sama seperti ia meninggalkan Rasulullah SAW ketika ia menitipkan barangnya. Maka dari kisah ini bahwasanya kita ketahui saking amanahnya beliau,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mencontohi beliau. Yang ketiga ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki sifat tabligh, selalu menyampaikan kebenaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah berbuat kecurangan, selalu menyampaikan yang hak dan juga menyampaikan yang batil. Kalau itu kebenaran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menyampaikannya. Jika itu keburukan, maka juga Rasulullah langsung menyampaikannya. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan jual beli yang baik, tidak menipu tidak menipu pelanggannya, memberikan hak-hak pelanggannya, memberikan hak-hak konsumen. Contohnya seperti tidak menggabungkan barang yang buruk dengan barang yang baik. Contohnya seperti buah-buahan yang bagus dengan buah-buahan yang rusak lalu disatukan, lalu itu dijual. Itu tidak boleh teman-teman sekalian. Itu namanya tajlis atau sesuatu yang menipu konsumen. Itu dilarang dalam Islam. Adapun teman-teman sekalian, yang keempat ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat fatonah, cerdas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling cerdas di muka bumi ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu cerdas dalam hal apa saja. Seperti hal kepemimpinan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling cerdas. Dalam salah satu penulis barat dalam bukunya, ia menyebutkan salah satu orang yang nomor satu paling berpengaruh di dunia adalah dia menulis di situ, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Alasannya karena pengaruh Rasulullah, kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masih berpengaruh hingga saat ini. Yang kedua ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat pintar dalam hal berdagang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari usia remajanya, dari usia 25 tahun sampai usia kenabian, beliau itu adalah seorang pedagang. Kita ketahui sendiri bahwasanya orang-orang Mekah itu mereka membawa barang dagangannya dari kota Mekah menuju kota Syam. Rasulullah SAW juga begitu, tidak ada bedanya dengan mereka. Yang bedanya ialah Rasulullah SAW ketika ia membawa barang dari kota Mekah ke negeri Syam lalu menjualnya dengan habis dan mendapatkan keuntungan, Rasulullah SAW tidak langsung balik ke kota Mekah. Rasulullah SAW membeli barang dagangan yang ada di kota Syam lalu menjualnya kembali di kota Mekah, sehingga Rasulullah SAW mendapatkan 2 kali lipat keuntungan daripada pedagang-pedagang lainnya. Adapun juga Rasulullah SAW memiliki strategi marketing yang mana Rasulullah SAW tidak mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya seperti yang kita dapatkan di teori ekonomi konvensional. Rasulullah SAW sistem marketingnya Rasulullah SAW itu dia walaupun tidak untung banyak, untung besar, yang penting untung sedikit, itu sudah mencukupi bagi Rasulullah SAW. Yang intinya Rasulullah SAW mengedepankan perputaran modal atau keberlangsungan usaha tersebut. Rasulullah SAW tidak tamak dengan keuntungan. Rasulullah SAW walaupun untung sedikit, namun itu terus berputar sehingga harta itu menjadi banyak dan menjadi berkah bagi beliau. Adapun teman-teman, yang kedua yang akan saya sampaikan ialah bagaimana kita mengikuti prinsip-prinsip ekonomi Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Setidaknya ada 5 prinsip yang universal yang akan saya sampaikan. Yang pertama ialah prinsip tauhid, prinsip keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ialah kita mengimani apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan apa yang Allah telah larang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam satu firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dari ayat ini teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan praktik jual beli dan mengharamkan praktik-praktik yang mengandung unsur riba teman-teman sekalian. Baik itu di pasar maupun itu di bank-bank konvensional. Adapun yang di ayat lain teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhi minkum. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan perdagangan dan yang kamu suka saling suka. Jadi teman-teman sekalian, kita dilarang untuk mengambil harta atau memakan satu harta yang dengan jalan yang batil, yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dari segi barangnya tersebut, segi kita mengambilnya, segi kita mendapatkannya, segi kita perdagangannya. Jika itu hal-hal yang dilarang oleh syariat, maka itu haram bagi kita untuk kita konsumsi atau kita makan. Adapun teman-teman, adapun prinsip yang kedua ialah prinsip adil atau keadilan. Maksudnya prinsip keadilan ini ialah kita tidak ada unsur penipuan seperti tadi saya sebutkan, ada unsur tajlis, tidak menipu pelanggan, tidak menipu konsumen, tidak mengurangi takaran, tidak mengurangi timbangan, tidak mengurangi ukuran. Jadi teman-teman, kita harus adil sesama dengan pelanggan. Maksudnya tidak membeda-bedakan pelanggan ini dan pelanggan yang itu. Walaupun dia orang muslim maupun dia orang kafir, kita harus sama-sama melayani dengan prinsip-prinsip syariat itu sendiri. Maksudnya prinsip adil. Adapun yang ketiga teman-teman ialah prinsip nubuwah. Maksudnya yang dimaksud dengan prinsip nubuwah ini teman-teman, prinsip yang mana kita mengikuti sifat-sifatnya para nabi. Yang seperti yang tadi saya jelaskan di awal, bahwasanya nabi itu memiliki 4 sifat. Yang pertama ialah siddiq, jujur. Maksudnya kita jujur dalam hal berdagang, jujur dalam hal kepemerintahan, jujur dalam menimbang, jujur dalam ukuran, dan jujur dalam semua keadaan teman-teman sekalian. Adapun yang sifatnya kedua ialah amanah. Kita harus amanah teman-teman. Ketika kita diberikan tanggung jawab ini, maka kita harus bertanggung jawab dengan amanah tersebut, sehingga orang dapat mempercayai kita. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa Rasulullah SAW dijuluki Al-Amin. Karena apa? Saking amanahnya beliau, sehingga beliau dijuluki oleh orang-orang kafir pada dasarnya menjuluki Rasulullah SAW Al-Amin. Adapun yang ketiga sifatnya para nabi atau sifat nubuah ialah tablik, senantiasa menyampaikan kebaikan, kebenaran. Jadi walaupun itu itu dilakukan oleh penguasa dan itu salah, maka kita harus menegur. Contohnya seperti ada pemimpin kita yang melakukan kesalahan, maka kita sebagai warga yang baik, kita harus menegur pemimpin tersebut bahwasanya perilakunya itu tidak baik, tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Begitu juga ketika kita mempunyai teman atau rekan bisnis yang tidak sesuai, dia melaksanakan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam itu sendiri, maka kita harus menegurnya dengan cara yang baik, dengan yang sopan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Adapun yang terakhir ialah sifatnya Rasulullah SAW, sifatnya para nabi nubuah, yaitu fatonah, cerdas dalam hal apa saja, cerdas hal dalam perdagangan, dalam pemerintahan. Maksudnya cerdas memiliki skill atau pengembangan diri yang dimiliki oleh pelaku ekonomi itu sendiri. Maksudnya kita menerapkan bagaimana kita itu sebagai mencerminkan atau mencontohi sifat fatona itu dengan caranya mempermantap skill kita, public speaking kita sebagai bekal kita untuk seperti strategi marketing umpamanya kita sebagai pelaku ekonomi. Adapun teman-teman sekalian, adapun yang keempat ialah prinsip khalifah atau prinsip kepemimpinan. Jadi teman-teman sekalian, di dalam teori ekonomi Islam itu sendiri ada prinsip namanya prinsip khalifah atau prinsip kepemerintahan. Seperti kita ketahui teman-teman sekalian, bahwasanya negara kita ini, Indonesia ini, menganut teori ekonomi campuran. Maksudnya ada sebagian hal-hal yang diatur pemerintah dan ada sebagian hal-hal yang tidak diatur oleh pemerintah. Contohnya teman-teman sekalian, kebutuhan primer kita. Contohnya seperti itu makanan seperti beras dan lain-lain, dan juga bahan bakar. Itu semuanya disubsidikan diambil alih oleh pemerintah supaya itu dapat berjalan dengan baik, tidak ada yang menimbunnya. Itu diambil alih oleh pemerintah supaya itu terlaksana terbagi dengan baik kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia teman-teman sekalian. Dan juga pemerintah memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk melakukan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang pada dasarnya mereka yakini sendiri.
Contohnya seperti ada yang mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya, ada yang mengambil keuntungan sedikit tapi berkelanjutan, dan lain-lain teman-teman sekalian. Adapun prinsip yang kelima ialah prinsip ma'ad. Maksudnya prinsip hasil. Jadi di dalam teori ekonomi Islam itu sendiri, kita tidak hanya menitik beratkan keuntungan atau hasil yang kita dapatkan di dunia, namun kita juga ingin mendapatkan keuntungan atau hasil yang ada di akhirat kelak, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, adapun poin terakhir yang ingin saya sampaikan ialah bagaimana kita sebagai pelaku ekonomi syariah bisa mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kegiatan untuk mengimplementasikan atau mempraktekkan prinsip-prinsip dan tujuan ekonomi syariah itu sendiri, teman-teman sekalian. Itu kita maksudnya mengimplementasikan, baik itu bagi diri kita pribadi, keluarga kita, bahkan lingkungan kita sekitar, teman-teman sekalian. Bagaimana mereka bisa mengimplementasikan atau menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah itu sendiri, teman-teman. Pertanyaannya, teman-teman sekalian, apakah mereka, orang-orang di sekeliling kita, sudah mengetahui apa itu prinsip dan tujuan ekonomi syariah? Jika mereka belum mengetahui, teman-teman, nah disinilah tugas dan peran kita, teman-teman. Kita sebagai pelajar dan mahasiswa, bagaimana kita bisa mensosialisasikan ini prinsip-prinsip dan tujuan ekonomi syariah itu sendiri, sehingga mereka bisa mengenal tujuan dan prinsip-prinsip ekonomi syariah itu sendiri, hukum-hukum syariatnya Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, teman-teman sekalian, seperti contohnya kita bisa mensosialisasikan perbankan syariah. Maksudnya mensosialisasikan di tempat-tempat yang masyarakat terkumpul. Contohnya seperti kita bisa mensosialisasikan perbankan syariah itu di tempat, di pasar, di media-media, baik itu media elektronik atau media surat kabar. Contohnya seperti di radio, di koran, atau media-media sosial yang sedang berkembang di zaman sekarang ini, teman-teman. Adapun yang kedua, teman-teman, yang saya sampaikan ialah kita sebagai pelajar, hendaknya kita sebagai pelajar dan mahasiswa, hendaknya kita senantiasa untuk selalu belajar, meningkatkan kualitas keilmuan kita dan skill kita, teman-teman sekalian. Karena teman-teman sekalian, kita ini adalah generasi masa depan bangsa, agent of change. Kita ini adalah generasi perubahan, teman-teman sekalian. Siapa lagi yang akan memimpin bangsa ini di masa depan nanti kecuali tidak kita, anak-anak muda di zaman sekarang ini. Ada satu syair mengatakan, teman-teman sekalian, syubanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Jadi teman-teman sekalian, jika kita ingin melihat masa depan suatu bangsa, maka kita cukup melihat dengan pemuda hari ini. Jika pemuda hari ini, pemuda bangsa hari ini baik, maka insya Allah, teman-teman, bisa kita pastikan masa depan bangsa kita ini yang kita cintai ini, Indonesia ini, dalam keadaan baik-baik saja. Namun teman-teman sekalian, jika kita melihat pemuda hari ini, pemuda bangsa Indonesia ini yang kita cintai ini, negara yang kita cintai ini, teman-teman sekalian, dalam keadaan buruk akhlaknya, buruk perilakunya, buruk segi pendidikannya, maka bisa kita pastikan, teman-teman sekalian, kondisi negara kita di masa depan akan buruk, teman-teman sekalian. Nauzubillah min dzalik. Adapun teman-teman sekalian, kita sebagai generasi bangsa, teman-teman sekalian, bagaimana kita bisa terus mengembangkan keilmuan kita, teman-teman sekalian, mengembangkan pengetahuan kita dan skill kita, teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, ada salah satu riwayat hadis atau dari baginda Rasulullah SAW yang bunyinya, man arad dunya fa'alihi bi ilmi wa man aradul akhirah fa'alihi bi ilmi wa man aradahuma fa'alihi bi ilmi. Yang pertama, teman-teman sekalian, man arada dunya fa'alihi bi ilmi. Siapa yang menginginkan dunia, teman-teman sekalian, maka wajib baginya untuk mempunyai ilmu, teman-teman sekalian. Wa man aradul akhirah fa'alihi bi ilmi. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, teman-teman sekalian, maka wajib baginya juga untuk mempunyai ilmu. Wa man aradahuma fa'alihi bi ilmi. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, teman-teman, maka wajib baginya seseorang itu harus mempunyai ilmu. Teman-teman sekalian, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat kita dapatkan juga dengan keilmuan dan amal-amal dari apa yang telah kita ketahui. Percuma juga ketika kita mempunyai ilmu yang banyak namun kita tidak mengamalkannya. Sebagaimana syair, al ilmu bila amalin kasajari bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Teman-teman sekalian, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya diri saya pribadi. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang salah dan kurangnya itu datang dari diri saya pribadi. Nun wal qalami wa ma yasturun. Tsumma
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.